Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan jeritan honorer tenaga teknis terkait dengan wacana P3K part-time. Informasi selengkapnya silakan disimak secara lengkap videonya agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, hingga saat ini masih banyak tenaga honorer tenaga teknis administrasi yang nasibnya belum jelas setelah gagal seleksi P3K tahun 2022 karena tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditentukan. Pemerintah di dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara terus berjanji akan melakukan penghitungan dan simulasi serta pemberian afirmasi hasil seleksi Pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara menjanjikan akan melakukan penghitungan dan simulasi kebijakan afirmasi hasil seleksi P3K tenaga teknis tahun 2022. Simulasi afirmasi ini terkait dengan nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga honorer teknis administrasi khususnya. Rekan-rekan sekalian, perhitungan dan simulasi afirmasi hasil seleksi P3K teknis 2022 itu dilakukan atas perintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pula Asaranas setelah banyaknya keluhan yang disampaikan oleh rekan-rekan tenaga honorer lewat media sosial beliau. Namun hingga saat ini kepastian mengenai hasil simulasi afirmasi dan reformulasi passing grade dimaksud itu belum ada. Sementara para tenaga honorer yang belum beralih status menjadi P3K dihadapkan dengan wacana akan diangkat sebagai P3K part-time atau P3K par waktu, yang dianggap solusi jalan tengah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja massal terhadap non-aparatur sipil negara pada November tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, jika hingga jelang November nasib mereka masih menggantung, maka potensi alih status menjadi P3K part-time tak pelak jeritan para tenaga honorer teknis administrasi makin menggema, diantaranya lewat kolom komentar channel DPR RI di YouTube, yang misalnya di tayangan rapat paripurna DPR RI ke-29 masa sidang 5 tahun 2022-2023, Menpan memang hadir pada rapat paripurna tanggal 11 Juli 2023 tersebut. Di dalam rapat itu setidaknya ada 3 agenda rapat, yakni pengesahan rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi undang-undang, penyampaian keterangan pemerintah tentang RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, serta menyampaikan pendapat fraksi terhadap revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Namun sejumlah tenaga honorer mengeluhkan bahwa setidaknya salah satu contohnya ada dari kolom komentar yang menyatakan bahwa mohon Bapak Menteri tenaga honorer yang memohon kebijaksanaan Bapak supaya reformulasi tenaga teknis segera dikabulkan. Setidaknya tenaga teknis agar jangan dianaktirikan, sedangkan guru dan tenaga kesehatan lebih dimudahkan. Seperti diketahui rekan-rekan sekalian bahwa selama ini kebijakan afirmasi dan prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara P3K itu hanya diprioritaskan kepada honorer guru dan tenaga kesehatan. Akan tetapi kebijakan afirmasi itu sama sekali tidak diterapkan pada pengangkatan atau seleksi honorer teknis administrasi. Jadi ini setidaknya bisa menggambarkan betapa honorer teknis administrasi ini dianaktirikan di dalam seleksi P3K. Untuk itu sejumlah rekan-rekan telah menyampaikan aspirasinya kepada Menpan agar reformulasi dan kebijakan afirmasi itu bisa segera diterapkan di dalam seleksi honorer teknis administrasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah rekan-rekan sekalian, demikian video ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan pemberian afirmasi atau bonus nilai yang akan diberikan kepada honorer teknis administrasi? Silakan tuliskan komentar rekan-rekan sekalian di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.